Oke, mari kita langsung mulai bedah materi kali ini dengan sebuah studi kasus yang luar biasa menarik dari Bandung. Bayangkan sebuah krisis tata kota yang seolah-olah mustahil banget buat diselesaikan. Tapi uniknya nih, krisis ini pada akhirnya nggak dipecahkan dengan deru mesin penggusur atau alat berat, melainkan dengan satu hal yang sangat sederhana namun kuat, yaitu empati. Bayangkan saja, 27 tahun. Selama waktu yang amat panjang itu, para pedagang kaki lima di kawasan Pasar Cicadas seakan jadi masalah perkotaan yang sangat keras kepala. Hampir 3 dekade, lapak-lapak ini menutupi trotoar kota. Ini ibarat teka-teki rumit yang sepertinya nggak pernah ketemu jalan keluarnya oleh berbagai lapisan birokrasi sebelumnya. Kita masuk ke realita jalanannya, di mana mereka bertahan hidup hanya dengan kopi dan rokok. Nah, di balik pemandangan yang terlihat super kacau di lapangan, faktanya banyak lapak yang sebenarnya sudah kosong melompong. Bagi para pedagang yang masih bertahan, mereka itu benar-benar terjebak dalam kemiskinan yang parah. Ditambah lagi, ancaman penggusuran paksa yang bisa datang kapan saja, jelas cuma bakal menghancurkan sisa modal mereka yang memang sudah sangat pas-pasan. Seperti curhatan jujur dari salah satu pedagang, mereka bilang, kadang laku, kadang enggak, buat makan besok aja kita bingung. Pendapatan harian dari jualan barang eceran itu luar biasa nggak menentu, dan ini menahan mereka jauh di bawah standar hidup layak. Sampai-sampai mereka pusing memikirkan gimana caranya keluarga mereka bisa sekedar makan keesokan harinya. Lalu sampailah kita pada titik baliknya, sebuah pergeseran paradigma tata kota. Perubahan ini dimulai waktu gubernur daerah tersebut saat itu, Kang Deddy Mulyadi, mengambil langkah yang berani. Alih-alih berlindung di balik meja birokrasi yang kaku atau langsung kirim aparat buat menggusur, beliau memilih turun ke jalan. Beliau duduk lesehan langsung di atas tanah, ngobrol santai dan berbaur bersama para pedagang. Nah, disinilah poin kuncinya. Kalau kita bandingkan dari sudut pandang pedagang, perbedaannya itu sangat krusial. Kenapa dialog humanis ini jauh lebih efektif dibanding penggusuran paksa? Karena penggusuran paksa itu berarti hancurnya aset dan hilangnya satu-satunya mata pencaharian mereka dalam sekejap. Sebaliknya, dialog humanis menyelesaikan akar masalah dengan membangun rasa percaya. Pendekatan ini memberikan kepastian pendapatan alternatif dan tetap menjaga martabat mereka, sehingga kepatuhan itu muncul secara sukarela tanpa perlu adanya kekerasan sama sekali. Jadi, gimana sih mekanisme empati ini bekerja di lapangan? Karena jujur aja, dialog humanis itu bukan sekedar jargon politik buat bermanis-manis ria loh. Supaya benar-benar sukses, pendekatan ini butuh metodologi yang sangat spesifik dan bisa langsung dieksekusi di lapangan. Metodologi tersebut dipecah ke dalam 4 langkah konkret. Pertama, pemerintah hadir tanpa sekat birokrasi, dan nggak ada lagi tuh tebar-tebar ancaman penggusuran. Terus, mereka menawarkan tali penyelamat ekonomi yang sangat masuk akal. Kepastian kerja jadi petugas kebersihan kota dengan gaji standar UMK, bahkan lengkap dengan jaminan hari tua. Langkah selanjutnya adalah membeli sisa barang dagangan, dan terakhir, memfasilitasi pembongkaran lapak secara sukarela. Konsep anggarannya juga menarik banget, yaitu anggaran untuk manusia, bukan untuk seremoni. Filosofi finansial di baliknya benar-benar berfokus pada efisiensi. Alih-alih menghamburkan anggaran kota buat operasi penertiban berulang yang makan biaya besar, dana tersebut langsung dialihkan jadi gaji bulanan untuk pekerjaan real. Uang itu dipakai buat mengangkat harkat dan martabat warga yang selama ini terpinggirkan. Lalu pada puncaknya, kita melihat sebuah aksi tanpa air mata. Buat memastikan masa transisi ini berjalan super mulus, inisiatif ini dibarengi dengan aksi memborong habis semua sisa barang dagangan di lokasi. Mulai dari penjual kacamata keliling sampai pedagang ikan, semuanya dibeli lunas. Langkah ini sangat esensial karena memastikan nggak ada satupun pedagang yang pulang dengan tangan kosong. Beda banget ceritanya kalau modal mereka dihancurkan paksa. Pesan yang disampaikan saat itu kurang lebih begini. Saya tawarkan solusi. Anda tidak perlu khawatir menjual barang yang belum tentu laku. Mari bergabung menjadi petugas kebersihan. Dengan menyodorkan kepastian kerja bergaji UMK sebagai ganti dari surat peringatan penggusuran, pemerintah sukses besar menetralisir rasa cemas dan sikap defensif para pedagang. Di titik ini, mereka merasa benar-benar dimanusiakan. Hasilnya, pendekatan ini langsung memberikan keuntungan timbal balik buat semua pihak. Bagi para pedagang, daripada lapaknya hancur dilindas alat berat, mereka dengan sukarela membongkarnya sendiri. Hebatnya lagi, mereka diperbolehkan mengambil kembali material besi dan kayu dari lapaknya untuk dijual lagi atau dimanfaatkan. Dan di saat yang sama, kota akhirnya berhasil mendapatkan kembali trotoar publiknya yang bersih dan rapi. Sebuah win-win solution yang luar biasa. Sebagai resolusinya, ini semua tentang membangun warga, bukan cuma membangun visi kotanya.
Kesimpulan terbesar dari transformasi pasar Cicadas ini adalah penataan ruang perkotaan yang benar-benar bisa bertahan lama itu selalu bergantung pada cara kita memberdayakan kelompok yang paling rentan, bukan dengan menyingkirkan mereka secara paksa. Pada akhirnya, saat kita melihat berbagai tantangan tata letak kota di lingkungan kita sendiri, studi kasus ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan mendasar tentang harga sebenarnya dari sebuah modernisasi. Apakah kemajuan sebuah kota selalu harus dibayar dengan air mata warganya? Coba pikirkan hal itu sejenak dan sampai jumpa di bedah materi kita selanjutnya.